Masya Allah, lucu banget. Tapi biasanya yang kayak gitu-gitu justru lebih nempel di otak lah jamaah. Benar gitu ya Habib ya? Masya Allah. Nah Habib aku mau bertanya dong, Boleh. benar nggak sih nanti katanya tuh ada urutan amal manusia yang akan dihisap. Nah kayak gimana sih urutan-urutannya? Apa begini dulu baru yang ini atau kayak gimana pokoknya silakan penjelasannya Ya, Habib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Betari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salah. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagi kita, dihitung bagi kita adalah salat kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Salatnya baik, baik semuanya. Salatnya buruk, buruk semuanya. Salatnya hancur, hancur semuanya. Salatnya enggak benar, enggak akan benar semuanya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dikatakan bahwasanya mereka hamba yang dikatakan dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, hamba yang beruntung, hamba yang mendapatkan kebahagiaan, hamba yang sukses adalah hamba yang dilihat daripada salatnya. Salatnya khusyuk maka sukses dia. Salatnya hancur maka hancur dia. Salatnya benar, benar dia. Salatnya enggak benar maka enggak benar semuanya. Berarti yang pertama kali yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Ketika hamba tersebut salatnya masih mikirin yang lain, salatnya masih buru-buru, tuh maninahnya enggak benar, Fatihahnya makharijul hurufnya enggak bagus, kalimat-kalimat yang dikeluarkan dalam salatnya tidak menghadirkan Allah dalam dirinya. Yang dikatakan khusyuk adalah apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin bahwasanya akan kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, tunduk dan patuh sujud kepada Allah. Itulah yang dikatakan hamba Allah. Salatnya berarti yang pertama kali dilihat. Salat baik berarti kita berada dalam sebuah kebaikan. Salat kita hancur berarti kita dalam kehancuran. Salat baik harus dengan wudunya yang benar. Wudunya salah, salat salah. Wudunya bagus, alhamdulillah, salatnya bagus. Salatnya udah khusyuk, udah bagus, alhamdulillah. Perjalanan yang dia jalankan mendapatkan sebuah kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilihat setelah salat, salatnya udah bagus, maka akan ada poin yang kedua. Akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya. Karena puasa hubungannya adalah kepada Allah. Yang ngitung Allah. Tidak ada satupun hamba yang bisa menghitung kadar puasa kita. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat puasanya. Habis itu apalagi yang dilihat oleh Allah? Zakatnya. Bayar zakat gak dia? Oh ternyata gak bayar zakat. Celaka dia. Hancur dia. Berapapun yang dimilikin, berapapun jumlahnya harus ada zakatnya. Ketika mencapai sebuah nisabnya. Atau ketika dia memiliki harta yang lain, dia sudah zakatkan, dia sudah keluarkan sedekahnya juga, alhamdulillah. Ini berarti bagus. Terus apa lagi yang dilihat oleh Allah? Dilihat lagi. Ketika dilihat sholatnya, dilihat puasanya, dilihat zakatnya, dilihat hajinya. Hajinya karena Allah gak? Hajinya mau dapat gelar doang bukan? Hajinya cuma buat jalan-jalan, atau cuma buat pamer doang, atau cuma buat di sana akhirnya buat berdagang, atau cuma jadi minta-minta di sana. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang haji karena buat gelarnya, buat pamernya, kesombongannya, buat jalan-jalan, atau buat apa lagi? Atau buat minta-minta, ada yang seperti itu. Atau wah saya udah 5 kali haji, berapa kali haji Ustaz? Jadi ada yang bilang wah saya udah 6 kali, 7 kali. Gak dilihat itu. Belum tentu Anda 10 kali haji belum tentu mabrur. Karena apa? Yang nentuin mabrur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang baru 5 kali ya. Masya Allah, terima kasih Habib penjelasannya. Begitu ya Bapak Ibu sudah paham? Ya jadi amalan-amalannya tuh yang akan hijab. Hah? Ih tadi ada yang ngomong hijab. Kalau hijab Bu tertutup. Nah iya berarti ada yang gak nyimak nih Ustadz. Kalau iya, gitu kalau Ustadz begitu, Maulana tes aja ya. supaya semuanya bisa konsentrasi. Konsentrasi. Yeah. Saya kita masuk ke di segmen Ustadz bertanya. Siapa Ustadz? Hayo. Jeng 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 ini mic ya Ustadz. Saya bertanya, iya. Masya Allah Ibu. Silakan berdiri Bu. Yang lipstiknya warna orange. Merah itu Ustadz. Oh merah ya.
Ya Bu, siapa namanya Bu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Fatimah Iya. dari Majelis Nurul Falah, Sindang Sari, Cianjur. Tepuk tangan Masya dulu. Allah. Pertanyaannya singkat Bu. Apa tuh? Bu, Ya, tahu nggak Bu? apa? Iya bagus. Bagus nggak, berarti Bu? ini Bener. ya. Ternyata hisab itu bisa kita lakukan di dunia. Emang ada Pak Ustadz? Ada lah. Setahu saya mah hisab itu adanya di akhirat aja Pak Nah Ustadz. loh. Hebat, tepuk tangan dulu dong. Hebat Ibu ini Masya Allah. Ternyata ada Bu hisab di dunia ya. Boleh dong penjelasannya kalau begitu Ustadz. Masya Ya Ibu Allah. makasih Bu udah dibalikin Ibu mic-nya. nomor berapa lipstiknya? Ustadz, silakan Ustadz. Baik kepada semuanya. Jangan mengira hisab itu hanya ada di dunia. Di akhirat. Terbalik. Hanya ada di akhirat. Ternyata hisab itu ada di dunia. Mau. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Nasihati diri kita sebelum dinasehati. Periksa diri kita sebelum diperiksa. Komentari diri kita sebelum dikomentari orang. Bu kalau mau pergi keluar bercermin dulu kan. Daripada nanti dikomentari orang. Perbaiki duduknya. Jangan sampai ketemu Ustaz Maulana banyak ngomongnya. Tahu gitu kata ibu. Tahu gitu lipstick saya sama aja sama temen. Itu contoh tadi, saya koreksi. Bukan koreksi, tepuk tangan dulu. Bagus banget. Siapa yang menghisap dirinya, maka insya Allah aman nanti hidupnya. Di akhirat aman. Seperti apa? Tobat. Tobat itu bagian daripada menghisap diri. Maka dalam kitab Ihya disebutkan ada 3 kemuliaan bagi orang yang menghisap dirinya di dunia. 1, diringankan hisapnya di akhirat. Tuh contoh baju-bajunya ibu udahlah sedekahin aja daripada tinggal di lemari. Nanti diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat. Karena udah selesai semua. Ibu, kenapa ibu lancar menjawab pertanyaan saya? Karena ibu latihan dari tadi. Gimana kalau saya ditanya kan gitu semua kan? Karena takut, aduh kita mau ditanya ini. Bayangkan supaya aksinya tampil di sini bagus, semua seragam. Kupu-kupunya. Iya, kupu-kupu loh. Kecuali bapak-bapak. 1 apa tadi Bu? Ringan hisapnya di akhirat. Yang kedua mudah menjawab pertanyaan di hari kemudian kepada malaikat. Masya 1 Allah. lagi. Apa tuh? Diangkat kemuliaannya. Masya Allah, amin ya Allah. Begitu ya Ustadz. Iya, Jadi makanya. hisapkanlah diri sendiri sebelum Ya. dihisap nanti ya. Iya, hitunglah Masya dirimu Allah. sebelum kau dihitung. Iya, terima kasih Ustadz penjelasannya. Iya. Ibu cukup jelas ya, tepuk tangannya mana dong? Masya Allah. Nah tadi kan Ustadz Maulana sudah bertanya ke jamaah, sekarang gantian nih jamaah yang studio bertanya sama guru-guru kita. Yuk masuk kita ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tunjuk tangannya jamaah, siapa yang mau bertanya? Hayo, siapa? Kayaknya bapak yang di sebelah sini deh. Tadi kan sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak ya. Pak silahkan. Ya boleh Pak, berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Saya dari Majelis Taklim. Tapi kenalin dulu nama saya. Iya Pak, iya. Bapak sendiri yang salah. Iya. Pak, Bapak siapa majelis Pak taklim dulu. namanya? Harus kan nama dulu. Nama saya Muhammad Abdul Basit dari Majelis Taklim Nurul Falah, Bojong Astana, Cianjur. Tepuk tangan jamaah.
Boleh bertanya dong Ustadz? Boleh. Begini Ustadz pertanyaannya. Ya. Jika memang orang tua sudah mendidik anak dengan baik dan diberikan segala yang baik, lalu anak berbuat dosa dan kesalahan karena dirinya sendiri, apa nanti orang tua juga kena hisab akibat dosa anak? Nah, Bapak mau tanya ke Ustadz siapa Ke nih? Ustadz Syam. Ngapain saya Syam. maju? Kenapa Bapak yang maju? Ya begitu, terima Ya. kasih ya Pak pertanyaannya, Masya Allah. Masya Allah. Mika boleh buat saya lagi? Boleh, terima yaudah, kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Muhammad Silakan, Abdul Ustaz. Basit dari Cianjur beserta jamaahnya. Tabi guru-guruku Habib Ustadz Maulana serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Taha ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk semua orang, memerintahkan anak-anaknya, semua orang berarti bapaknya, ibunya yang punya anak, untuk memerintahkan keluarganya, wa'mur ahlaka bisalah, mengajak, mendakwahi untuk apa? Untuk mendirikan salat. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Enggak dimintain rezeki oleh Allah. Allah enggak minta makan sama kita. Kita enggak salat pun Allah tetap maha kuasa. Kita enggak ibadah pun Allah tetap maha kuasa. Kerajaannya tidak akan pernah turun. Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru nahnu narzukuk. Justru kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau ditanyakan oleh Pak Ustadz tadi, apakah seorang orang tua akan dihisap? Jawabannya betul, pasti akan dihisap. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajul fil qiyamah ahluhu wa waladuhu. Yang pertama kali bergelantungan di kakinya orang nanti di hari kiamat ketika dia mau masuk surga itu adalah ahluhu, keluarganya, wa waladuhu, dan anak-anaknya. Bergelantungan kenapa? Ya Allah, jangan dulu bapakku masuk surga, tunggu dulu. Kenapa saya tidak sholat? Karena dia tidak pernah suruh saya sholat. Kenapa saya tidak puasa? Karena dia tidak pernah jagain saya. Kenapa saya tidak ngaji? Tidak pernah dia suruh saya ke masjid buat ngaji. Nggak pernah saya disuruh majelis taklim. Saya malah disuruh cari kerja. Saya malah disuruh belajar ini supaya pinter ngitung. Saya disuruh malah belajar ini supaya jadi pengusaha. Tapi saya nggak pernah diajarin biar bagaimana sholatnya benar. Maka kalau sudah ngasih seluruh yang baik, maka selamatlah orang tua. Tapi kalau belum ngasih yang terbaik, apanya harus baik? 1, namanya. 2, nafkahnya. 3, pendidikannya. Mesti baik itu semua. Nama, nafkah, pendidikan. Betul, Ya. kan pendidikan masuk nafkah juga, nafkah batin. Oh iya, terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, penjelasannya. Beteri. Sudah cukup jelas ya Pak Ustaz. Ya Masya Allah, terima kasih. Ustaz Maulana katanya mau ada info menarik. Iya, sini Pak. Oh? Oh, Bapak yang di Kasian. sebelah. Iya, dari tadi ini loh. Ini ada Iya. informasi menarik Pak. Apa Ternyata tuh? CT Arsa Foundation itu terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan Masya melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Masya Maka Allah. kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui 2 cara, Pak. Gimana tuh? Mau tahu? Mau tahu nggak, Pak? Doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan di sini. Sini. Di tempatnya Bapak ini. Men-scan Di bawah ini klinis ya. CT Arsa Foundation di bawah ini. Ya, tuh jamaah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Silakan yang mau berdonasi di sini. Iya ya, jangan sampai ini ya, jangan sampai nggak donasi ya. Aku juga mau donasi ya. Ayo Pak, saya ajarin cara donasi gimana ya. Tetap di Sobat Indah.